Salam, perkenalkan nama saya Marni Detan, kelas B, semester 6, jurusan Pendidikan Agama Kristen, NIM 01/2018-0051. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hak masyarakat majemuk. Sebelum kita masuk, saya akan memberikan pengertian tentang apa itu masyarakat dan apa itu majemuk. Yang pertama, masyarakat. Masyarakat itu yang berarti sekelompok orang-orang yang berkumpul di suatu tempat. Sedangkan majemuk itu berarti banyak atau beragam-ragam. Nah, secara harfiah, masyarakat majemuk itu yang berarti sekelompok orang-orang yang berkumpul di suatu tempat yang memiliki banyak ragam-ragam. Nah, saya akan definisikan banyak atau beragam-ragam ini diliputi oleh ras, etnis, dan agama. Menurut Pierre dan Berger menyebutkan beberapa karakter atau sifat-sifat dasar di suatu masyarakat majemuk. Yang pertama itu terjadinya segmentasi. Yang kedua, memiliki struktur sosial. Yang ketiga, kurangnya dikembangkan konsensus. Yang keempat, adanya dominasi politik. Dalam masyarakat majemuk ini juga memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu etika sosial, individu dan masyarakat, dimensi sosial, toleransi sosial, dan juga agama dan etika sosial. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang etika sosial. Yang dimaksud dengan etika sosial itu yang berkaitan dengan kewajiban manusia yang sebagai makhluk sosial. Yang kedua, masyarakat individu. Masyarakat individu ini disebut sebagai makhluk individu manusia yang mempunyai kebebasan atau menentukan dirinya sendiri atau tindakan-tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya dengan sendiri. Yang ketiga, dimensi sosial. Nah, dimensi sosial ini memiliki kehidupan yang sangat erat terkait dengan ketergantungan dan keterlibatan individu pada masyarakat. Dalam dimensi sosialitas ini mencakup beberapa dunia dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu tentang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu kehidupan lembaga. Yang ketiga itu kehidupan dunia simbolik. Yang keempat tentang toleransi sosial. Toleransi sosial ini yang berarti kehidupan bermasyarakat yang merupakan kebutuhan kodrat dari manusia. Yang kelima, agama dan etika sosial. Agama dan etika sosial ini memiliki keberagaman, tidak sekedar masalah keyakinan tetapi juga pelaksanaan ritual. Saya masuk poin yang berikut, yaitu tentang Provinsi Maluku. Di dalam Provinsi Maluku ini sebelumnya pemekaran wilayah terdiri dari 3 kabupaten masing-masing. Yang di antara dari tiga wilayah tersebut, yang pertama itu Maluku Utara beribu kota Ternate, yang kedua Kabupaten Maluku Tengah beribu kota Masohi, dan yang ketiga Maluku Tenggara beribu kota Tual. Dalam Provinsi Maluku ini, saat ini Provinsi Maluku mengalami pemekaran wilayah kabupaten. Kabupaten Maluku Utara menjadi provinsi sendiri dengan ibu kota Ternate, sedangkan Provinsi Maluku beribu kota Ternate. Secara historis daerah Maluku ini menjadi penghasilan atau gudang dalam rempah-rempah, misalnya cengkeh dan palang, yang membuat bangsa Eropa, Belanda, dan Portugis. Hal ini yang menjadi penyebab mayoritas penduduk di daerah ini menganut agama Kristen. Yang berikut, Ambon dan potensi konflik. Konflik Ambon Maluku yang berlarut-larut selama 2 tahun lebih
menyimpan sebuah misteri yang pada dasarnya secara laten sudah terkondisikan sejak lama, jauh sebelum pada bulan Januari tahun 1999 konflik laten itu berubah menjadi manifest, menjadi konflik yang terbuka sejak Januari 1999. Dalam masyarakat majemuk ini juga memiliki beberapa hal yang melatar belakangi di daerah Maluku. Yang pertama, struktur warisan masa lalu. Yang kedua, konstelasi hubungan sosial di masa Orde Baru. Yang ketiga, perkembangan dan komposisi penduduk. Yang keempat, perkembangan ekonomi sosial. Yang kelima, perubahan sosial politik. Yang keenam, modernisasi politik. Yang ketujuh, ketegangan yang memuncak. Dalam konflik ini juga memiliki akar atau eskalasi konflik yang berbagai perbedaan persepsi tentang konflik. Konflik di Maluku ini memiliki rujukan yang historis yang sangat panjang, mulai dari zaman kolonial Belanda, penggunaan nama-nama sesuai dengan agama yang berasal dari kitab agama masing-masing yang beragama Islam dan Kristen. Dalam teori konflik di Ambon ini juga memiliki dampak. Namun memicu dua teori yang terjadi di Ambon, antara lain yang pertama itu teori premanisme, yang kedua itu gerakan Republik Maluku Selatan. Dalam akar konflik ini, dari dua teori yang saya sebutkan tadi ini, di akar potensi konflik ini disebabkan karena adanya segresi agama dan komunitas di Maluku. Mengapa terjadinya segresi tersebut? Karena munculnya negeri Salam dan negeri Sarani. Ada juga beberapa fase konflik yang berada di Ambon. Yang pertama saya sebutkan, fase yang pertama itu dimulai pada tanggal 19 Januari 1999 yang bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, di mana terjadi perkelahian antara pemuda Batu Merah dengan Medika yang menjalar dan membesar menjadi konflik antara warga desa beda agama. Yang kedua, fase kedua ini dimulai dari akhir Juli hingga Desember tahun 1999 yang diawali dari konflik tersebut yang terjadi di perumahan Poka yang terjadi pada tanggal 24 Juli tahun 1999 yang disebabkan karena ketegangannya antar kampung. Akibat hal ini terjadi karena pemilahan di segala sektor yang membedakan kepentingan dan kebutuhan antara masyarakat Islam dan masyarakat Kristen. Yang berikut fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini dimulai dari tanggal 26 April hingga akhir Juni tahun 2000. Konflik ini atau masalah ini diawali dengan pawai perdamaian yang berakhir bentrok. Dalam fase ini bukan hanya supradis, bahkan sudah terencana, dan kekuatan Islam yang lebih penting dibandingkan kekuatan Kristen atas bantuan Laskar Jihad dari Jawa. Yang keempat, fase yang keempat ini dimulai dari tanggal 27 Juni tahun 2000 hingga Februari. Fase ini dimulai dengan adanya berlaku status darurat sipil, tetapi setelah 3 hari konflik itu kembali pecah. Yang kelima,
dimulai dari fase yang kelima ini dimulai dari bulan Februari tahun 2000 hingga sekarang. Fase ini berawal dari dengan tanda tanganinya perjanjian Malino pada tanggal 12 Februari 2002. Sehari kemudian bom meledak di perbatasan Batu Merah Mardika. Yang berikut peristiwa konflik di Ambon. Konflik di Ambon ini berawal dari bulan Agustus tahun 1999 ketika pemerintah Kabupaten Maluku Utara bermaksud meresmikan pembentukan kecamatan baru yang dinamakan Malifut yang di bawah peraturan pemerintah nomor 42 tahun 1999 yang terdiri dari 16 desa makian yang mayoritas agama Islam serta 5 desa Kao dan Jailalo. Dalam konflik yang saya tadi jelaskan itu ada juga upaya menuju revolusi konflik. Dalam upaya menuju revolusi konflik ini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi konflik. Yang pertama, kondisi Ambon pasca konflik yang kurang kondusif. Yang kedua, adanya rekonsiliasi secara alamiah dengan cara masing-masing baik di komunitas Islam maupun komunitas Kristen. Yang ketiga, keterlibatan oknum tentara dan polisi yang melakukan pembiaran atas konflik Ambon. Yang keempat, kurangnya komunikasi yang menyebabkan proses sosialisasi damai kurang berjalan dengan baik. Nah, dalam masalah atau konflik tersebut yang terjadi ada juga cara untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah dengan memperbaiki rekonsiliasi yang ada di Ambon, yang ada di Maluku Ambon ini. Selain itu, seharusnya penduduk yang ada perlu menyadari akan pentingnya kerukunan antar berbagai kelompok agama yang ada di situ. Yang berikut, latar belakang terjadinya konflik di Poso memiliki 4 latar. Yang pertama itu, salah satu penyebab konflik Poso adalah permasalahan yang berkaitan dengan problema historis yang menyangkut masalah penduduk asli Poso yang merasa termarginalkan dengan keberadaan penduduk pendatang dari luar Poso. Kemudian konflik yang kedua itu konflik komunal di Poso yang terjadi pertama kali pada tanggal 24 Desember tahun 1998 yang sebenarnya adalah karena faktor pertikaian antar pemuda yang berbeda agama. Nah, peristiwa ini menimbulkan sentimen agama yang cukup tajam bagi agama Islam dan agama Kristen. Yang ketiga itu, pada konflik yang kedua itu berlangsung pada bulan April tahun 2000. Fenomenanya sungguh erat dengan nuansa politik karena bertepatan pemilihan jabatan Bupati Poso dan adanya isu tuntutan pembagian jatah kekuasaan antara elit kelompok Kristen dengan kelompok Islam. Yang keempat, pada konflik yang ketiga itu yang berlangsung pada bulan Mei tahun 2000 bulan Desember. Maksud saya berlangsung pada bulan Mei tahun 2000 sampai dengan bulan Desember tahun 2001. Nah, fenomena konflik ini telah mengarah pada perang saudara yang membuat konflik terjadi berlarut-larut dan berkepanjangan. Dampak konflik tersebut yang terjadi di daerah Poso ini karena kerusuhan yang terjadi di Poso menimbulkan dampak sosial yang cukup besar. Jika kita lihat dari kerugian yang mengakibatkan konflik tersebut, selain kehilangan nyawa dan harta benda, secara psikologis telah berdampak besar bagi mereka yang mengalami kerusuhan itu. Nah,
Dalam dampak konflik kerusuhan tersebut itu dapat dibedakan dalam berbagai segi. Yang pertama itu tentang budaya, yang kedua hukum, yang ketiga politik, dan yang keempat ekonomi. Dalam konflik ini ada juga upaya untuk perdamaian. Yang pertama itu upaya salah satu perdamaian yang berarti dan berpengaruh adalah Deklarasi Damai Malino pada Malino Malino 1 pada Desember 2001. Yang kedua, upaya perdamaian yang sangat berpengaruh hasilnya dalam menghentikan konflik Poso adalah setelah turun tangannya pemerintah pusat melalui Menko Kestra Yusuf Kala yang ditunjuk menjadi pemimpin mediator dalam upaya damai di Poso. Dan berikut saya akan menjelaskan tentang konflik agama di NTT. Pada tahun 1998 terjadi kerusuhan di Kupang. Di Kupang bermulanya itu secara perkabungan dilakukan oleh pemuda dan mahasiswa Kristiani sehubungan dengan peristiwa Ketapang, Jakarta. Di sejumlah titik perkabungan di jalan dibangun blokade, warga menyekat jalan dengan peti mati, salib berukuran besar, serta bergambar Yesus bermahkota di Durin. Yang kedua itu perkabungan ini berlangsung selama 24 jam, mulai dari hari Senin pukul jam 6 WITA. Perkabungan ini rencananya akan ditutup dengan kebaktian oikumene di hari Selasa pagi di Gor Oepoi, Kupang. Nah, dalam permasalahan tersebut itu suasana menjadi rusuh karena adanya sekelompok massa yang menyusup ke dalam acara tersebut setelah memicu massa yang melakukan aksi pelemparan rumah ibadat, masjid, dan pengerusakan terhadap beberapa rumah dan juga kantor serta tindakan kerusuhan yang lainnya. Di sini kronologis menurut data dari Departemen Pertahanan Republik Indonesia tanggal 30 November 1998 pada hari di kota Kupang dilaksanakan acara perkabungan nasional. Sehubungan dengan peristiwa Ketapang, Jakarta yang diawali dengan kegiatan membagi bunga di jalan-jalan protokol kepada setiap orang yang lewat, kemudian berkembang menjadi penutupan pemblokiran jalan raya saat memasuki jalan Adi Sucipto di kawasan Oesapa. Nah, permasalahan yang terjadi di NTT ini memiliki banyak masalah. Yang pertama itu terjadi aksi saling melempar di depan sebuah gedung masjid yang telah beritanya menyebar dengan cepat akibat ratusan pemuda dari berbagai penjuru berdatang dan membalas provokasi, dan terjadi saling lempar dengan warga di belakang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Dalam kerusuhan konflik yang terjadi di NTT memiliki penenangan kerusuhan yang dapat diselesaikan dengan adanya peran tokoh agama dalam meredam dan mencegah dan meluasnya kerusuhan. Terjadi koordinasi yang baik karena adanya hubungan antara penenangan yang cepat dari pemerintah. NTT adalah provinsi berbasis kepulauan dan merupakan daerah yang sangat menjunjung tinggi toleransi beragama, kedua setelah Papua Barat dengan indeks kerukunan beragama memiliki skor 81,1. Data tersebut dilansir oleh Dinas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang, dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2019 bulan Desember. Ada juga kedamaian yang dirasakan umat Kristen di kota Kupang
karena dengan berbasis kepulauan itu, bukan karena agama Kristen Katolik atau Protestan yang mendominasikan alias mayoritas, namun karena penerapan kehidupan sosial yang mengedepankan kekerabatan. Dalam pola kehidupan sosial dengan mengedepankan kekerabatan itulah yang telah menjadi cara pandang sebagai sesama. Adanya juga kerjasama antara agama Kristen Katolik dan juga Kristen Protestan dan juga agama Islam dalam hal membangun tempat ibadah, perayaan hari besar agama, dan kegiatan politik maupun agama Islam dan juga agama Kristen. Hal ini berdasarkan penelitian Ahmad Solid yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, ini saja penjelasan dari saya. Terima kasih.